Halo pengguna dimanapun Anda berada, kembali dalam channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang stok mutasi keluar sama stok mutasi masuk. Nah, banyak pengguna yang bertanya, kegunaan untuk fitur mutasi stok keluar dan mutasi stok masuk itu untuk apa sih? Baik, jadi ketika pengguna memiliki banyak outlet, untuk memindahkan data stok produk atau mutasi stok dari outlet A ke outlet B itu bisa dilakukan pada menu mutasi stok keluar dari outlet A dan mutasi stok masuk di outlet B. Berikut videonya. Jadi dalam menu persediaan barang terdapat mutasi stok keluar di setiap outlet ya. Jadi ini menu ini akan muncul ketika login owner. Ingat ya, jadi ini login owner, maka untuk persediaan barang itu akan muncul mutasi stok keluar dan mutasi stok masuk. Oke, contoh owner ingin melakukan mutasi sebuah produk. Nah, tinggal masuk ke menu persediaan barang. Setelah itu melakukan mutasi stok keluar. Contoh ini gudang Genta ya. Jadi ketika diklik ini maka akan muncul nama tokonya atau nama outlet. Jika pengguna cabangnya ada 10, maka akan muncul di sini 10 cabang. Nah, yang pertama ini kita pilih gudang Genta. Nah, ini produk atau pembelian produk itu bisa hanya di satu outlet, nanti bisa disebarkan ke semua outlet lewat menu mutasi stok keluar dan mutasi stok masuk. Prosesnya pertama kita pilih outlet dulu, outlet yang menyediakan produk. Berikutnya kita mutasi stok keluar. Nah, ketika sudah muncul POM-nya, ini ada tanda panah yang mengarah ke kiri. Ini diklik, maka akan muncul toko tujuan. Toko tujuannya yang mana yang mau dipilih itu tergantung kebutuhan atau proses pengguna ingin memindahkan kemana. Pilih toko utama. Setelah itu nih akan ada kasir siapa, outletnya apa, nomornya apa, nomor teleponnya bisa di dalam pengaturan dokumen. Nah, setelah itu pilih gambar keranjang ini yang akan dimutasi itu produknya apa. Nah, tinggal di sini. Contoh ini kita jarum 12 per slop, kita mutasi 1. Simpan, kemudian tutup. Nah, ketika ingin menyelipkan atau memberikan catatan terhadap struk atau fakturnya nanti, tinggal ditulis catatannya itu gimana. Maksudnya pesan yang akan dicatat dari sini itu apa. Kemudian simpan. Nah, ini nama antrian. Kalau data ini akan dimasukkan ke data antrian, maka bisa nama antriannya siapa di sini. Jadi tokonya yang dipilih, toko tujuan. Nah, berikut ini bisa di print dulu. Sebelum dilakukan mutasi itu bisa di print dulu ya. Dengan catatan untuk e-kios pos itu diinstal dulu kalau ingin via laptop, itu ada pengaturan printernya. Berikutnya nih yang garis 3, data antrian dan data transaksi. Jadi data antrian itu ketika tadi yang dikasih catatan transaksi atau mutasi itu akan masuk ke sini, akan masuk ke data antrian. Nah, begitupun jika sudah melakukan banyak transaksi, itu bisa dilihat dalam data transaksi. Jadi ini akan terlihat nih sudah berapa kali atau berapa banyak melakukan mutasi dari toko atau gudang. Oke, jadi ini sudah. Ketika sudah, maka
seumpamanya dalam ininya mau dirubah, bisa diedit ataupun memang ketika produk ini bisa dihapus, tapi dengan catatan ini sebelum transaksi dilakukan. Ketika sudah selesai maka tinggal disimpan, jadi struknya bisa di print. Baik ya, itu untuk stok mutasi keluar. Nah, bagaimana cara input atau mutasi stok masuk di toko tujuan? Karena ini tidak langsung otomatis ya, jadi harus ada verifikasi dari outlet tujuan. Jadi administrasinya supaya tertib dan barangnya itu tidak maksudnya tidak bermasalah. Nah, ketika melakukan stok masuk, ini kita harus klik dulu menu home untuk memilih outlet. Nah, tadi mutasinya itu ke toko utama. Klik toko utama. Tadi dari gudang ya. Nah, setelah itu melakukan mutasi stok masuk. Klik sama POM-nya, hampir sama dengan mutasi keluar. Hanya ketika diklik ini akan timbul nama outlet yang melakukan mutasi. Kita klik. Terus ini tanggal juga bisa dirubah ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pilih nama produknya, tadi ini gudang garam. Terus satu slop disimpan, kemudian tutup. Nah, ketika selesai ini sama untuk logo-logo ini itu sama sebenarnya. Nama antrian di print dulu atau sama tadi POM-nya ya. Ketika disimpan, print selesai. Nah, kita cek untuk produknya ya. Tadi untuk slop itu tadi 10 ya. Ini sekarang jadi 11. Nah, kita cek yang di toko utama. Di gudang ya. Tadi di gudang kita cek stoknya. Nah, ini tinggal 9 slop. Jadi proses mutasinya itu sangat mudah, hanya perlu melakukan mutasi keluar dan mutasi masuk. Jadi sangat mudah sekali. Nah, perlu dicatat bahwa ketika melakukan proses mutasi dari gudang, seumpamanya dari outlet A atau gudang ke outlet jual atau disebut outlet cabang yang lain, jika belum ada nama produk di outlet tujuan, itu harus di input dulu nama produknya, karena tidak bisa proses input atau mutasi dilakukan tanpa ada nama produk di toko tujuan. Oke, demikian. Jika kurang jelas bisa hubungi customer service, dan untuk lebih lengkap video seputar aplikasi Ekios Pos bisa lihat di kanal YouTube Ekios App. Silahkan untuk para pengguna jika ingin konsultasi bisa datang langsung ke kantor kami yang berada di Purwokerto ya, tepatnya di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Untuk kontak personnya ada di aplikasi via WA di 0813 7005 3388. Terima kasih. Semangat pagi.